Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pemanfaatan teknologi dalam membangun pendidikan jarak jauh bagi generasi muda. Hadirin sekalian, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi pada era globalisasi modern ini menjadikan teknologi bukan merupakan hal yang asing lagi bagi kehidupan kita sehari-hari. Dengan munculnya teknologi memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam membuat, menyimpan, atau menyebarkan informasi kemajuan. Teknologi ini memunculkan perangkat seperti laptop, komputer, smartphone, tablet, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut dihubungkan dengan jejaring internet sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Nah, zaman sekarang ini semua akses pembelajaran dalam hal literasi dapat diakses melalui internet dengan sumber pembelajaran yang sangat luas. Dapat mengakses informasi apa saja dan dapat dibuka di mana saja. Selain itu, untuk menuju pendidikan era reformasi industri 4 yang dapat mendukung pola pembelajaran dan berpikir secara inovatif dan kreatif guna mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dengan misalnya menggunakan metode blended learning dengan interaksi digital seperti penggunaan Google Classroom. Pelayanan di bidang pendidikan era 4 ini mendukung proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini melanda dunia, menjadikan semua kegiatan dilakukan dengan sangat terbatas, yang mana pembatasan kegiatan ini memberikan efek yang sangat signifikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Pandemi ini membawa perubahan teknologi digital dalam bidang pendidikan untuk membantu proses pembelajaran sehingga lebih mudah. Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi tertentu seperti dapat memanfaatkan seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di kampus. Ada juga maraknya seminar daring yang mendukung percepatan pendidikan era revolusi 4 ini. Peserta didik dan tenaga mengajar dipaksa untuk melek akan teknologi informasi digital ini. Dipacu untuk banyak mengeksplor literasi digital dengan kreativitas dan inovasi melalui tugas-tugas yang diberikan. Nah, hal ini dapat terprediksi sebelumnya bahwa pandemi COVID-19 ini mendukung revolusi era 4. Pembelajaran yang dibahas untuk secara online ini dengan memanfaatkan ruang digital.
Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Siberkreasi dan Kata Data merilis survei literasi digital nasional dengan menguji hasil survei APJII menyatakan ada 19.971 juta pengguna internet di Indonesia atau sekitar dengan 73,7% dari total penduduk. Salah satunya sektor yang tumbuh dalam pandemi COVID-19 ini adalah sektor komunikasi dan informasi. Dengan begitu, hal-hal positif yang dapat diambil dengan adanya proses pembelajaran secara jauh ini melalui pembelajaran secara daring, yaitu seperti pelajar maupun mahasiswa dan tenaga didik dapat melalui proses belajar tanpa harus pergi ke sekolah atau pergi ke kampus. Pembelajaran daring ini dapat membuat pelajar lebih mandiri dengan diberikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan dengan mengeksplor informasi melalui internet. Nah, pembelajaran daring dapat dilakukan di mana saja dan diberikan tugas-tugas yang dapat diupload melalui banyak platform learning yang digunakan untuk siswa atau mahasiswi maupun guru atau dosen dalam memenuhi kebutuhan belajar masa pandemi. Beberapa ragam teknologi dapat dimanfaatkan seperti di Belajar ID, Portal Rumah Belajar, atau mengembangkan platform sendiri secara khusus. Nah, selain itu adanya dampak positif dan juga terdapat dampak negatif, yaitu seperti sejatinya masih terdapat penggunaan internet dan sekolah-sekolah di daerah pelosok yang kesulitan untuk belajar dengan memanfaatkan teknologi digital, jaringan yang tidak stabil, kurang memahami materi, proses pembelajaran yang di luar sekolah membuat tidak fokus dan tidak semangat karena secara langsung bertemu dengan teman-teman, dan belajar lebih merasa malas ketika dilakukan di luar ketika belajar lebih terasa malas ketika dilakukan di luar sekolah. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi dapat menghadapi globalisasi dan revolusi industri pada era 4 ini, menjadikan proses pembelajaran maupun memperoleh informasi dapat dilakukan secara mudah dengan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan internet. Kemudahan ini memberikan efek positif dan negatif terhadap proses pembelajaran, tetapi dengan penggunaan teknologi ini menjadikan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, siap berkembang dan teknologi dan menjadi generasi muda yang lebih cerdas guna untuk memajukan Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang mengenakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.